Hai Sobat Olahraga, senang sekali ini kita bisa bertemu lagi di Sportholic. Kali ini Sportholic bakal menemani Sobat Olahraga selama 30 menit ke depan. Tentunya dengan berbagai cerita menarik dan inspiratif di dunia olahraga. Tetap di Sportholic, ignite your spirit of sport. Sepak takraw mungkin tidak begitu populer bagi beberapa kalangan. Sepak takraw adalah permainan bola kecil yang memadukan dua teknik olahraga populer, yakni voli dan sepak bola. Olahraga sepak takraw dimainkan oleh dua tim, di mana masing-masing tim terdiri dari 3 orang. Adapun cara memainkan olahraga ini yaitu dengan menyepak bola melewati net, serta bola tidak boleh menyentuh tanah. Walaupun termasuk dalam olahraga tradisional, namun ternyata sepak bola takraw masih mempunyai peminat. Salah satunya adalah Daniel, mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Brawijaya yang menjadi atlet sepak takraw. Seperti apa ya kisahnya? Yuk kita simak berikut ini. Halo, perkenalkan nama saya Daniel Sultan Zanjabil Esfandiari, biasa dipanggil Daniel. Saya mahasiswa Universitas Brawijaya, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Industri angkatan 2022. Kesibukan saya saat ini ya biasa perkuliahan biasa. Baru kemarin saja selesai UTS dan tadi pagi selesai praktikum. Untuk UKM mungkin di Universitas Brawijaya ini belum ada UKM seperti sepak takraw, tapi hanya berbentuk komunitas. Nah, saya juga mengikuti atlet sepak takraw Kota Malang dari SD sampai sekarang. Awalnya saya suka sepak takraw, mencoba sepak takraw itu kelas 4 SD. Lalu baru jadi atlet kelas 5 SD. Itu kurang lebih 10 tahunan lah. Itu kenapa saya bisa mau jadi atlet sepak takraw? Yang pertama dorongan dari orang tua. Orang tua saya terutama mama saya selalu memberikan support, motivasi apapun. Lalu sampai sekarang saya bisa menjadi atlet sepak takraw. Kenapa memilih sepak takraw? Karena menurut saya olahraga ini unik ya. Unik, sulit, dan juga membuat tantangan buat diri saya sendiri. Terutama di Kota Malang ini untuk atlet sepak takraw ini ya sangat-sangat minim ya menurut saya. Dan juga di Jawa Timur ini bukan olahraga yang terlalu populer seperti futsal, basket, ataupun sepak bola lainnya. Jadi saya tergerak untuk memajukan sepak takraw di Indonesia ini sendiri. Sepak takraw ini olahraga campuran antara sepak bola, voli, dan juga bulu tangkis. Kenapa begitu? Karena net dan lapangan itu seperti bulu tangkis. Tetapi cara bermain seperti voli 3 kali sentuhan setiap tim. Nah, kalau yang kayak sepak bola itu, seperti sepak bola itu karena menggunakan kaki. Dan di dalam sepak takraw ini ada 3 cabang lomba, 3 nomor lomba. Yang pertama regu, yaitu berisi 3 lawan 3. Yang kedua double, 2 lawan 2, dan kuadran, 4 lawan 4. Kenapa sepak takraw itu unik? Karena ya olahraga mana yang bisa membalikkan badan kayak gitu, terus bola sekecil itu dipasing dengan kaki dengan cuma 3 kali sentuhan tiap timnya. Itu menurut saya udah unik, sulit, dan apa ya, hebat aja kalau bisa ikut sepak takraw itu kayak, sepak takraw gitu. Dukungan dari orang terdekat saya, terutama orang tua dan sahabat saya, itu sangat mendukung gimana pun dan apapun kondisinya. Waktu saya down, mereka support, semangat, memberi saya motivasi terus, dan akhirnya alhamdulillah saya sampai menjadi juara. Privilege yang saya dapatkan dari mengikuti sepak takraw ini, yang pertama asuransi kesehatan. Itu seperti BPJS Kesehatan, tapi hanya waktu bertanding saja. Yang kedua itu gym akses dari KONI. Jadi setiap nama yang terdaftar dari atlet Kota Malang itu mendapatkan gratis untuk gym di KONI. Pertama itu waktu seleksi POR SD 2015. Nah, saya itu dari berbagai SD itu ada ya banyak anak ikut. Terus akhirnya saya keterima seleksi, sisa 10 orang. 10 orang, terus saya disuruh giat terus sama mama saya untuk belajar sepak takraw terus. Akhirnya tinggal 5, saya masuk seleksi. Dan itu waktu
nomor lomba yang pertama kali saya ikutkan yaitu pertama POR SD 2015, yang kedua POPDA 2016, ketiga Porprov 2019, keempat Porprov 2022, kelima Pomprov 2023, dan terakhir Porprov 2023. Yang memotivasi saya pertama itu saya suka sama Cristiano Ronaldo. Saya suka kegigihannya, saya suka semangatnya, saya suka konsistensinya. Nah, itu maka dari itu saya mengambil contoh dari Cristiano Ronaldo sebagai panutan saya dalam olahraga, dan saya mencoba untuk ikut bagaimana sih cara menjadi atlet yang baik, bagaimana sih cara mengatur makan, cara mengatur pola tidur, cara mengatur waktu untuk latihan, dan sebagainya. Pertama itu waktu SD kan ada namanya O2SN, kejuaraan antar SD. Nah, saya mengikuti 2 nomor lomba. Yang pertama sepak bola mini dan sepak takraw. Dan alhamdulillahnya waktu itu SD saya sama-sama lolos untuk babak selanjutnya di hari yang sama, di jam yang sama. Terus mama saya tanya ke saya, kamu milih sepak bola apa takraw? Kalau sepak bola banyak penggantinya, kalau takraw sedikit penggantinya. Nah, mulai dari itu saya memilih sepak takraw, saya latihan terus, saya gigih sampai sekarang dan menjadi atlet sepak takraw Kota Malang dan juga Universitas Brawijaya. Event-event yang udah saya ikuti, yang pertama POR SD 2015, yang kedua POPDA 2016, lalu Kejurnas di Kabupaten Jember, lalu Porprov 2019, Porprov 2022, Pomprov 2023, dan Porprov 2023. Prestasi mulai saya dari POR SD lah ya, itu juara 1 sekota Malang tingkat SD, lalu ada Kejurprov di Malang, saya mendapatkan juara 2, lalu yang terakhir ini yang baru-baru kali ini Pomprov 2023 yang diadakan oleh Bapom Jawa Timur untuk mewakili mahasiswa se-Universitas se-Jawa Timur, saya mendapatkan juara 3 di nomor regu dan di nomor double event. Dan yang baru terakhir ini ajang lomba Porprov 2023 yang diikuti oleh seluruh kota atau kabupaten se-Jawa Timur, saya mendapatkan juara 3 perunggu, medali perunggu di nomor kuadran. Itu saya biasanya dipilih dari Kota Malang maupun dari universitas. Untuk yang universitasnya sendiri, kebetulan ada teman saya anak FPIK yang namanya Mbak Rizky, itu tahun kemarin mengikuti Pomnas 2022 dan mendapatkan hasil perak. Nah, maka dari itu Wakil Rektor merekomendasikan sepak takraw untuk mengikuti sepak takraw pada ajang Pomprov 2023 tersebut. Hai Sobat Olahraga, kembali lagi dalam Sportholic, It's the Spirit of Sport. Kejuaraan paling bergengsi dalam cabang olahraga sepak takraw adalah Kings Cup World Championship yang terakhir diadakan di Bangkok, Thailand. Olahraga ini sangat populer di kawasan Asia Tenggara dan lebih umum disebut dengan sepak raga di kawasan Malaysia dan juga Indonesia. Balik lagi ke narasumber kita hari ini. Kalau tadi kita sudah membahas latar belakang Daniel menggeluti di dunia takraw dan privilege apa saja yang ia dapatkan. Di segmen kali ini kita akan membahas tentang persiapan yang Kak Daniel lakukan sebelum mengikuti kejuaraan. Dan kejuaraan apa saja sih yang sudah pernah diikuti oleh Kak Daniel? Event yang terakhir yang saya ikuti itu Mbak, itu Porprov 2023. Itu berapa hari ya itu? 10 hari, mulai dari tanggal 4 sampai 14 September. Itu yang pertama itu kan ada 4 cabang nomor lomba. Yang pertama itu regu, itu di hari Senin sama Selasa. Yang kedua double di hari Rabu Kamis.
yang ketiga kuadran di hari Sabtu Minggu, yang keempat itu ada tim double. Itu jadi seperti double, cuman lagi tim, ada 3 tim. Itu di hari Senin dan Selasa. Itu porprov paling lama menurut saya. Pertandingan paling lama karena 10 hari dan berlangsung di Kota Mojokerto. Yang pertama itu nomor regu. Regu itu yang inti ada 3, penggantinya 2. Jadi satu tim ada 5 orang. Yang kedua ada double. Double itu penggantinya 1, yang inti 2. Yang ketiga ada kuadran. Kuadran ini yang inti 4, yang pengganti 2. Nah, yang terakhir ini ada tim double. Ini juga nomor baru di porprov juga tahun ini. Itu penggantinya 1, yang inti ada 6. Jadi 3 tim masing-masing 1 cadangan. Saya sendiri main di regu, semuanya sih Mbak saya main. Kebetulan di regu main, di double main, di kuadran main, di tim double juga main. Persiapan yang pertama yang pasti latihan dan latihan. Itu kayak apa ya Mbak ya? Suatu kewajiban juga, karena juga kan kita membawa nama Kota Malang. Kita nggak mungkin kayak semena-mena cuman kepingin ikut porprov, cuman pingin senangnya doang. Kita juga harus ada susahnya untuk mencapai suatu target. Itu latihan kurang lebih selama 6 bulan. Itu tiap hari Selasa, Kamis, Sabtu, dan Minggu. Untuk 1 bulan, hamin 1 bulan sebelum porprov, kita latihan setiap hari dan pagi sore Mbak. Itu paginya dari jam 5 sampai jam 9 dan sorenya jam 3 sampai jam 8 malam. Kalau sepak takraw sendiri strateginya lebih ke posisi sih Mbak. Itu di sepak takraw itu ada 3 posisi. Yang pertama feeder. Feeder itu yang mengangkat bola buat smash. Yang kedua tekong. Tekong itu yang servis. Dan yang ketiga smash. Smash itu ya seperti smash-smash pada umumnya. Nah, waktu saya ikut itu saya mengikuti 2 posisi. Yang pertama feeder dan smash. Saya feeder di nomor regu dan di nomor kuadran. Di nomor double dan nomor tim double saya berposisi sebagai smash. Itu karena sudah sesuai dengan proporsi dan kelebihan saya. Kebetulan saya juga mempunyai lompatan yang tinggi, saya mempunyai mental yang kuat waktu untuk menukikkan bola ke lapangan lawan. Dan juga kenapa saya sebagai feeder, itu karena saya juga punya keahlian dan kelebihan dalam mengangkat bola untuk teman saya yang posisi sebagai smash. Cerita uniknya banyak sih Mbak. Di hari ke-4 kalau nggak ke-5 itu ada teman saya yang nangis Mbak. Itu karena ya dia jatuh terus dia nggak bisa main sampai pertandingan selesai. Itu menurut saya kayak ya ini udah proporsi pelatih, dia ditempatkan di situ tapi akhirnya dia tidak bisa bertanding gara-gara jatuh. Yang pertama itu saya merasa kayak down, merasa kayak putus asa. Itu waktu di regu. Regu kan saya udah masuki 8 besar Mbak ya. 8 besar itu udah 1 step lagi udah pasti semifinal. Nah semifinal ini udah pasti mendapatkan medali. Nah waktu di regu saya gagal di 8 besar. Terus di double saya juga gagal di 8 besar lagi. Nah akhirnya besok itu kuadran. Nah kuadran ini saya juga gimana ya kayak bingung gitu loh Mbak, kayak main nggak ya. Tapi karena dukungan tim dan kapten saya juga akhirnya main maksimal mendapatkan juara 3 perunggu. Nah kalau cerita lucu ini waktu tim double Mbak. Tim double itu baru kali ini Mbak. Ini benar-benar di luar timeline sepak takraw biasanya karena di jadwal itu kita main jam 3 sore. Tetapi kita main jam 10 malam. Jam 10 malam itu main sampai jam setengah 1 pagi baru selesai. Itu benar-benar baru kali ini juga saya melakukan porprov yang sampai pagi itu baru tahun ini juga. Tadi kan sampai pagi dan kenapa harus semangat lagi karena besoknya itu pertandingan 8 besar. 8 besar ini jam 7 pagi ya meskipun badan capek, badan lesu tapi ya kita harus punya semangat terus dan dukungan kapten dan juga pelatih dan tim semuanya itu sama-sama pingin berjuang untuk yang terbaik. Dan waktu 8 besar akhirnya kita main, di match pertama kita menang, match kedua kita kalah, match ketiga kita kalah. Itu
udah pertandingan terakhir dan kita ya harus nerima apapun hasilnya, Mbak. Tapi tahun kemarin tahun ini waktu Porprov itu kita menghasilkan 2 perunggu putri dan 1 perunggu putra. Yang pasti sedih, Mbak ya. Sedih, tapi saya benar-benar bersyukur, benar-benar alhamdulillah karena baru tahun ini, baru Porprov ini saya mendapatkan medali dari Porprov, dari cabang olahraga Porprov 1 sampai Porprov 8 Jawa Timur ini. Sepak takraw yang putra Kota Malang tidak pernah mendapatkan medali satu sekalipun. Jadi baru di tahun ini 2023 ini sepak takraw putra Kota Malang mendapatkan perunggu. Yang pertama, saya sering kalau selesai pertandingan waktu di tempat penginapan, saya bermain kartu sama teman-teman tim saya ngobrol-ngobrol, terus evaluasi, terus saya juga kayak bercanda-bercanda biasa lah. Terus kalau udah jam 8 kan jam 9 kan setiap malam kan HP dikumpulin, Mbak ya. Jam 8 saya nelpon ibu saya telepon mama saya minta bantuan juga, saya minta support, saya minta doa. Dan itu yang menumbuhkan rasa semangat saya agar tidak capek lagi, Mbak. Untuk event selanjutnya rencananya ini Porprov 2025, Mbak. Ini kebetulan ada di Malang Raya, di Kota Malang, Kabupaten Malang, dan juga Kota Batu. Jadi ya sepertinya mempersiapkan untuk Porprov 2025 ini agar lebih maksimal lagi dan sesuai dengan target. Menjadi atlet Jawa Timur, Mbak. Itu kemarin sempat mengikuti seleksi POMNAS, yaitu Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional, dan kebetulan saya posisi 3, Mbak. Yang diambil untuk seleksi itu 2 atas saya, cuma selisih 1 poin. Itu kayak, aduh eman rek nggak jadi ikut Jawa Timur itu ya sedih, tapi ya itu sebagai pengalaman buat saya juga, Mbak. Manfaat yang pertama pasti fisik itu benar-benar sehat. Yang kedua pikiran, kita bisa membagi waktu antara latihan, antara akademik dan juga lainnya. Nah, yang saya benar-benar rasa itu lebih ke fisik dan mental, Mbak. Saya gara-gara sepak takraw ini, karena sepak takraw ini fisik saya kuat, mental saya juga kuat. Tapi akal saya juga sehat gitu, Mbak. Yang pertama, kalau kita udah kalah, itu kan mental pasti down kan. Kita juga melihat banyak orang, kita ditonton banyak orang, kita nggak tahu kondisi lawan gimana. Bahkan kondisi diri sendiri pun kita nggak tahu gimana. Nah, itu kita biasanya mengadakan evaluasi, Mbak. Setelah pertandingan, kita mengadakan evaluasi, apa aja yang kurang, apa aja yang perlu dibenahi untuk pertandingan selanjutnya. Nah, untuk menghadapi pertandingan selanjutnya ini, ketika udah di dalam lapangan, nggak lupa, Mbak, saya berdoa, saya minta doa, saya yakin dengan diri saya sendiri, kalau di lapangan, ya saya bisa, saya enak, saya mampu. Gitu. Cita-cita terbesar menjadi atlet Jawa Timur, Mbak. Dan saya kepingin memotivasi dan menjaring atlet-atlet sepak takraw di Kota Malang, kan karena di Kota Malang sendiri pun masih sedikit, Mbak, minim, sangat-sangat minim sekali untuk atlet sepak takraw. Jadi saya kepinginnya menjaring anak-anak, menjaring senior, menjaring junior, agar semakin banyak potensi-potensi atau bibit-bibit unggul di Kota Malang dalam cabang olahraga sepak takraw ini. Kalau di UB itu cuman 4, Mbak, setahu saya. Karena yang kemarin Pomprov itu 4. Saya dari Fakultas Teknik, Ivan dari Fakultas Ekonomi Bisnis, Rozi dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, dan satunya Rizky dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan.
Kalau di Kota Malang sendiri lumayan banyak Mbak, karena ada junior-junior itu masih SMA, masih SMP itu udah giat berlatih, giat ikut lomba juga. Jadi bibit-bibit untuk yang di Kota Malang ini masih banyak gitu Mbak. Harapan saya buat kampus mungkin lebih dilirik lagi ya sepak takraw. Mungkin karena kemarin Pomprov mendapatkan medali, mungkin dari bapak-bapak rektor ataupun wakil rektor bisa membuat suatu UKM biar setara dengan cabur olahraga lainnya. Biar banyak peminatnya juga, banyak bibit juga. Jadi kalau ada pertandingan apapun tidak bingung mencari pemain. Gitu sih Mbak. Suka dukanya banyak, dukanya sih Mbak kayaknya. Dukanya itu ya capek fisik, capek pikiran, merelakan waktu, merelakan pikiran, merelakan tenaga juga. Kadang juga merelakan aktivitas kita sebagai pelajar gitu Mbak. Kemarin sempat saya waktu Porprov ini saya izin kuliah 3 minggu. 1 minggu buat latihan, 2 minggu buat pertandingan di Mojokerto. Itu ya tapi balik lagi itu juga suatu kebanggaan saya juga membawa nama Kota Malang, membawa nama UB. Itu udah sebagai proud lah buat saya. Kalau sukanya itu bisa refreshing Mbak saya. Karena stres kena kuliah, stres kena praktikum, stres juga kena mata kuliah lainnya, itu saya kalau balik ke takraw itu kayak senang gitu loh. Karena mungkin saking sayangnya saya Mbak ya, udah 10 tahun di takraw, jadi ketika ketemu takraw kayak masalah-masalah semua itu kayak terobati gitu Mbak. Untuk dukungan dari pemerintah Kota Malang terutama KONI untuk atlet Kota Malang terutama takraw juga itu sangat-sangat bagus. Kita dikasih fasilitas latihan, kita dikasih fasilitas vitamin juga, dikasih nutrisi juga, dan juga kita disupport. Jadi tiap bulan itu ada namanya tes fisik dan tes badan Mbak. Jadi itu adalah cara mengukur KONI, mengukur kita apakah atlet ini siap nggak untuk ikut Porprov, siap nggak untuk ikut event-event selanjutnya. Nah itu merupakan suatu fasilitas yang tidak didapatkan oleh atlet-atlet lainnya gitu Mbak. Keistimewaannya sepak takraw itu sulit, unik. 2 kata Mbak. Sulitnya itu karena emang saya mengikuti sepak takraw dari kelas 4 SD. Saya baru merasa bisa enak mainnya, baru bisa merasakan mainnya itu 2019. Jadi 4 tahun Mbak. Itu sulitnya. Uniknya nggak banyak yang tahu mengenai sepak takraw ini karena emang kurang populer dan juga kurang diminati, karena lawannya itu juga sepak bola, futsal, basket, volley, yang dimana itu adalah gengsi gitu loh Mbak. Kalau ada anak-anak yang ikut volley itu pasti gengsi, tapi kalau sepak takraw kayak dipandang sebelah mata gitu Mbak. Pesan yang ingin saya sampaikan, latihan terus, konsisten, belajar dari kesalahan, latihan giat. Jenuh itu wajar, tapi kita bisa menutupinya dengan mental yang kuat. Dan yang terakhir ini dukungan dari orang tua, support dari orang tua ini sangat berpengaruh untuk mental kita untuk kedepannya. Jadi untuk teman-teman ataupun adik-adik saya yang ingin mengikuti event atau di sepak takraw selanjutnya harus tetap semangat dan jaga mood. Kenapa anak muda harus milih sepak takraw? Karena olahraga ini adalah olahraga yang sedikit peminatnya, terutama di Jawa Timur dan terutama di Kota Malang. Untuk menaikkan populasi ataupun produktivitas sepak takraw di Kota Malang, maka ikutlah sepak takraw. Meskipun ajang-ajang lomba kecil-kecil itu it's okay, nggak apa-apa. Jadi kayak itu biar meningkatkan minat bakat di Malang itu lomba tentang sepak takraw. Satu kata untuk olahraga, top. Tidak terasa 30 menit sudah Minsport menemani sobat olahraga di rumah. Semoga program ini bisa menjadi inspirasi untuk tetap hidup sehat. Sampai jumpa minggu depan. Tetap sehat, tetap semangat, jaga diri dan raih prestasi. Bersama UBTV, aktif dan kreatif.